Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Siap? Gimana kabarnya? Siap Mbak Kal, Mbak Yeyen, Mbak Aini, Mbak Vina. Gimana teman-teman? Backlight ya? Nggak apa-apa ya guys. Dari kacamataku terpancar handphoneku sendiri. Haha, nggak apa-apa ya. Siap Mbak Indra. Assalamualaikum Mbak Sari, Mbak Betty ya. Oke, assalamualaikum Mbak Aini. Gelap ya? Iya, ini full kaca ini ruangannya. Jadi kalau kita buka jendela malah backlight. Aman ya, semoga baik-baik aja ya. Oke, siap ya teman-teman ya, siap Mbak Umi Fatona, Mbak Yeyen. Kalau dibuka malah backlight dia guys. Itulah ya. Oke, siap ya Mbak Mama Ida, Mbak Indra, Assalamualaikum Mbak. Oke, Mbak Yeyen, Assalamualaikum Bu Wiwi, Mbak Indra, Mbak Dasini, Mbak Vina. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita masuk kelas lagi sesi kedua ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu di sana ya. Semoga teman-teman tetap di positive vibration ya. Oke, sehat alhamdulillah, aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, pagi yang kedua kali, benar. Pagi setelah 700 tahun kita nggak ketemu, ini pagi yang kedua kalinya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Siap Mbak Mama Risa ya, Mbak Yeyen, Mbak Dasini, Mbak Umi Fatona. Oke, kita doa dulu sebelum kita tanya jawab. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Aulia, Mbak Sari dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, kita doa dulu. Yang mau nanya boleh tanya ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. 700 tahun gak ketemu maksudnya apa Za? Maksudnya bercanda saja. Oke, tidak serius. Oke ya, siap Mbak Bupiah ya. Oke, baik kita mulai ya. Aku boleh jawab ya. Ada pertanyaan menarik nih. Kenapa hidupku terlalu banyak kekecewaan? Kalau kecewa itu harusnya sekali-sekali. Kalau kecewanya terlalu banyak, berarti bisa jadi harapannya yang terlalu besar. Jadi kenapa kita sering kecewa? Pertama, secara fakta kita dikecewakan. Yang kedua, jangan-jangan harapan kita yang terlalu besar. Makanya kadang-kadang saya sering bilang kepada jemaah, jangan terlalu menaruh harapan besar kepada siapapun. Dikhawatirkan kita dikecewakan bukan karena orang yang tidak bisa memenuhi keinginan, tapi harapan kita yang terlalu besar dan terlalu percaya ekspektasi yang terlalu besar pada orang lain. Dengan orang lain, sisakan sedikit ruang keraguan untuk membentuk kehati-hatian, terutama kepada orang terdekat. Karena ingat, pengkhianat itu hanya datang kepada orang terdekat. Oke ya. Oke, siap Mbak Sri. Iya Mbak Sri. Oke, siap Mbak Milia ya. Ustazah, oke, sujud sawi itu satu kali. Dibaca berapa kali? Sujud sawi itu ada 2 kali ya setiap kalau lupa rokaat. Misalnya nih teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, gitu kan. Maka kita anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, gitu kan. Setelah itu lalu kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya, kemudian Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sawi itu adalah sujud kalau lupa rokaat. Ini doanya. Suami dapat 72 bidadari di surga. Istri dapat apa? Istri dapat apapun yang dia mau. Saya mengaji, terus saya menukar tanda sejadah. Terus apa doanya? Kalau ngaji ketemu ayat sejadah, maka teman-teman letakkan Qurannya atau ketemu tanda sejadah di saat ngaji itu, maka letakkan Qurannya, lalu kemudian teman-teman sujud. Namanya sujud sejadah. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada tanda sejadahnya gitu ya, maka nah lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud. Sujudnya bacaannya itu namanya sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa
wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Oke, atau bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. Kalau sujud sawi tidak hafal, jawabannya adalah dihafal. Karena sujud sawi itu pendek, Mbak. Hafal aja lah, ya. Ustazah, betulkah sholat sunat duha boleh dibuat sekali dengan sholat taubat? Bukan. Sholat taubat dulu, baru sholat duha. Atau duha dulu, baru sholat taubat. Itu bisa, ya. Taubat dulu, baru duha. Atau duha dulu, baru taubat. Boleh, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, oke, sebentar. Jadi dia tidak boleh satu kali sholat ya guys. Oke, Ustazah, jika dalam kondisi wallahu alam bisawab ya, kecepatan ini guys. Saya mengaji, saya mengaji udah ya. Gimana hukumnya menahan kentut dalam sholat? Jadi kalau kita kentut di dalam sholat itu menahannya hukumnya makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi bagusnya kentutnya itu dibuang aja, dilepas aja. Karena kentut dalam sholat ya itu bisa makruh saja. Dia tidak sampai membatalkan sholat sama sekali. Dia cuma status hukumnya makruh saja ya. Oke, sama dengan menguap. Menguap di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja kalau menguap itu makruh. Rasulullah itu sering menahan uapannya ketika sholat. Sampai merah mukanya, menahan menguapnya. Ya, sampai merah pula mukanya. Ya, jadi tapi itu makruh ya. Boleh tapi Allah tidak suka ya. Oke, siap Mbak Nani ya. Buang aja kentutnya, ambil wudu ya. Ustazah, cita-cita pengen jadi dermawan tapi hidup berkecukupan. Benar. Ustazah, dulu kita pernah ninggalin sholat puasa wajib tanpa menghitung, maka segera bertaubat. Kalau nggak dihitung susah kodo Mbak ya. Oke, Ustazah, lagi mau ke toilet nggak tahan jadi membatalkan, gimana? Nggak ada masalah, batalkan lah ya. Ustazah, oke, kalau nahan kencing boleh ya Zah. Kalau nahan kencing tidak sampai ke tahap makruh ya. Kalau bersin sholatnya batal nggak? Kalau bersin, batuk, pilek, flu, menangis, itu dia tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau kencingnya itu mengeluarkan pipis, batuknya itu sambil kentut, nah itu baru batal ya. Oke, jadi tergantung ya teman-teman ya. Ustazah, sepupuku mimpi baginda Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa mengartikan mimpi. Keputihan pas lagi sholat batal nggak? Lagi sholat abaikan, tapi sebelum sholat keputihannya harus dihapus dengan cara cebok sebelum berwudu. Saja aku sering nahan angin, buang angin, soalnya pas tahiyat akhir makruh ya. Ustazah, haid ikut pas yasin boleh nggak? Sekedar mengulang hafalan boleh, atau ikut bersama-sama jemaah boleh ya, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Ustazah, kalau lagi sholat sering banget kentut. Kalau lagi sholat sering banget kentut, sering banget. Coba perhatikan, apakah teman-teman kentut atau merasa kentut? Itu dua bab yang berbeda. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata, aku selalu merasa kentut." Ya, maka Rasulullah berkata, bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa makna? Kentut itu bukanlah kentut kalau kita cuman merasa saja. Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya kentut ya? Kalau cuman merasa-rasa aja itu bukan kentut ya, teman-teman ya. Tapi kentut itu benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau cuman was-was itu bukan kentut ya. Sebaiknya kalau sholat subuh bangun tidur langsung sholat atau ganti baju dulu, bebas. Yang penting teman-teman tidak dalam kondisi bernajis. Apakah suara aku jelas, gambarnya jelas? Ustazah, lagi datang bulan zikir, maksudnya gimana Mbak Asmania? Coba yang benar. Megang tambah apa? Coba ya, tulisannya yang benar ya guys.
Saja ketika sholat menguap, gimana tuh Zah? Sholatnya sah nggak? Menguap di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Menguap itu hanya sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, dikerjakan boleh, sholatnya sah, tapi ditinggalkan lebih baik ya. Lebih baik menguapnya ditahan ya. Oke, Ustazah, ada kasus perempuan dicerai, lalu boleh mantan suaminya balikin mahar, apakah boleh? Haram hukumnya meminta kembali barang yang sudah kita sedekahkan atau yang sudah kita berikan. Haram hukumnya meminta kembali mahar. Haram hukumnya aku ngasih baju ke orang lalu aku minta lagi, hukumnya haram ya. Ustazah, oke. Nah, boleh sekali Mbak Yeni ya. Aku banyak dosa, bagaimana cara bertaubatnya? 1. Berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, kalau melakukan lagi, ganti dengan kebaikan. Contoh, ya Allah, saya tobat dari zina. Sekali saya berzina, saya denda 20 juta pembangunan masjid, kayak gitu. Ya Allah, saya tobat dari buka aurat. Sekali saya buka aurat, saya kena denda sholat duha misalnya 2 rakaat selama sebulan misalnya. Jadi ganti dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Karena dalam dalil ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan, dan kemudian selanjutnya teman-teman boleh melakukan perbaiki diri lebih baik ya. Oke, Ustazah, kalau sholat nggak pakai daleman nggak masalah. Terutama teman-teman yang keputihan, kalau lagi sholat, kalau lagi keputihan nggak usah lagi pakai daleman ya. Oke, Mbak Paul udah beberapa kali nih. Oke, kita selesaikan dulu ya guys. Oke, Ustazah, oke aman ya. Mbak Amar ganti ya. Pernah suatu ketika Rasulullah membiarkannya, tapi kalau kita di rumah ganti aja lah Pak. Ganti bajunya itu kan tidak susah Pak. Ustazah, kalau sholat awabin 4 rakaat bacaannya sama aja ya. Kalau uang sedekah subuh pernah saya pakai sendiri karena lagi kepepet, boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh kalau tak jadi kita sedekahkan, kita tetap dapat pahala 1 kebaikan. Tapi tidak dapat pahala sedekah, tapi tetap dapat pahala 1 kebaikan. Oke. Ustazah, lagi baca yasin atau zikir kentut nggak apa-apa kan? Kan nggak masalah ya. Tadi malam kok nggak live sih, malam kemarin udah kita ganti ke siang. Aku lagi di luar kota, nanti malam aku balik lagi ke Pekanbaru, besok kita live seperti biasa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau menghilangkan karma gimana Zah? Karma itu saya tidak tahu apa definisinya. Yang jelas dalam agama Islam, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kebaikan itu kembali pula kepada jahatnya kita. Maka apakah itu karma? Teman-teman yang tahu. Yang jelas segera bertaubat biar keburukan tidak kembali kepada kita. Ustazah, oke, kalau lagi sholat terus suratnya lupa, langsung ruku aja Mbak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa, ganti ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, lupa, ganti ayat atau langsung ruku, nggak masalah, sholatnya sah ya. Ustazah, oke. Kalau lupa rokaat gimana? Nggak ada Mbak Frida. Nanti kita 3 sesi, jam 10:30 kita mulai lagi nanti. Kalau lupa rokaat gimana? Kalau lupa rokaat adalah sujud sahwi ya. Misalnya teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3, maka teman-teman anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, maka teman-teman sujud. Baca doa sujud sawi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar.
salam kanan, salam kiri ya. Oke, Ustazah, oke, aku mau ngomong, oke, Ustazah, kalau kita udah sholat Idul Fitri, apakah tidak boleh sholat duha? Boleh, nggak masalah ya. Nah, itu dia sujud sawi ya guys. Ustazah, apakah anak udah 15 tahun belum akikah, sekarang boleh diakikahkan, itu gimana? Akikah itu boleh untuk orang dewasa, tapi status hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke status hukum sunnah muakkad lagi. Dia statusnya adalah sunnah biasa ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau punya wudhu terus kesentuh suami gimana? Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Sementara Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi saya ulang ya, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, baca Quran masih salah berdosa enggak? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Quran dapat pahala sunnah. Bayangkan coba ya, ndak ada masalah ya. Oke, Ustazah, masuk muri nih penjawab pertanyaan tercepat dan tepat. Rata-rata setiap live menjawab lebih kurang 120 pertanyaan. Astagfirullah ya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Jawabannya boleh. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu, niat mandi junub. Nah itu boleh pakai bahasa Indonesia, tidak mengurangi makna sama sekali ya. Ustazah, oke, doa kunut wajibkah? Soalnya nggak hafal. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak ada masalah, sholatnya tetap sah ya. Ustazah, sebentar ya, saat tasbih tahmid pakai tangan kiri gimana? Nggak jadi problem, ya itu kan cuman teknis aja ya. Ustazah, kalau lupa bacaan sholat boleh nggak sujud sawi? Lupanya yang mana? Kalau ayat pendeknya yang lupa nggak perlu sujud sawi, langsung ganti ayat dan langsung ruku aja. Oke. Ustazah, orang yang sakit ingatannya hilang, apakah harus denda? Oh tidak, lupa ingatan, pikun, gila tidak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman tidak mau sholat ya pikun dulu atau gila dulu. Oke ya. Oke, ku tengok kalau nggak sholat gila semua, kacau juga nih geng. Siapa Ari Putra? Jazakumullah khairan katsir ya. Oke. Ustazah, sebelum sholat sunnah awabin baca yasin dulu nggak? Iya, nggak perlu. Sebelum awabin ya nggak perlu baca yasin guys. Iya, silahkan pikun dulu Mbak Anita dan teman-teman lain kalau mau tidak sholat ya. Ustazah, sentuh suami batal wudhu nggak? Bersentuhan suami dan istri, pertama kalau yang tersentuh itu kuku tidak batal, gigi tidak batal, rambut tidak batal, baju tidak batal. Tapi kalau bersentuhan kulit langsung ulama berbeda pendapat ya. Pertama Imam Syafi'i bilang batal, yang kedua Imam Maliki bilang tidak batal, yang ketiga Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau pikun semua nggak ada yang dengerin Ustazah. Iya juga ya kawan. Ustazah, haid putus-putus, oke. Haid putus-putus keluar dikit. Sekarang lagi di Mekah. Bolehkah ikut tawadah di sela-sela nggak keluar darah? Pinter, kayak gitu caranya. Coba dulu 3. Kalau memang nanti haid, mbak mandi kan dekat aja. Mandi aja bentar, 3 cebur-cebur, balik lagi lanjut 4 lagi ya. Ustazah, oke. Sholat subuh selalu telat karena bingung
Karena bingung mau sholat dulu atau BAB dulu. BAB dulu ya, BAB dulu. Nanti lagi sholat BAB pula, agak lain pun ya. BAB dulu, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sholat hajat BAB dulu atau sholat dulu pun nanya aku. Memang lah ya, ujung-ujungnya nanti teman-teman mau belanja pun nanya aku, beli caplang nggak Ustazah, beli minyak telon nggak Ustazah. Kalau nanya Ustazah, sholat subuh berhubungan badan dulu kalau suami butuh atau sholat dulu, biar aku yang ngatur guys. Biar aku yang ngatur ya, biar aku yang ngatur, sholat dulu boleh juga ya. Kayak bercanda ya guys. Ustazah habis udah azan subuh sholat dulu atau berhubungan badan dulu, biar aku yang ngatur deh. Sholat dulu baru berhubungan badan dulu, oke? Biar aja aku yang ngatur, pelan nanya ke aku, oke? Sebenarnya keduanya tidak ada problem, tapi usahakan sholat dulu ya Ustazah. Oke, pertanyaan bebas, tenang aja, nggak ada masalah ya Ustazah. Kalau kita tawaf masih keadaan haid tapi cuman flag nggak boleh, tawaf nggak boleh, tapi kalau sa'i boleh haid ya. Sa'i tidak wajib wudhu, sa'i tidak wajib wudhu, sa'i tidak wajib ya. Nah tapi kalau tawaf tuh wajib wudhu, masalahnya gitu, dan wajib haid ya Ustazah. Kalau baca Quran terjemahan dan tidak paham tajwidnya gimana? Nah ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum, bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi tidak pandai baca Quran, silahkan belajar sampai bisa. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah, siapa yang mantap baca Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta ya, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca ya Ustazah. Kalau haid boleh ziarah kubur enggak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak, itu ikhtilaf, pilih yang mana teman-teman mau. Just tip apakah haram? Tidak. Just tip itu ada ujroh, ada upah dari jasa orang yang membantu kita. Ustazah, pinjam uang di bank udah pasti riba. Yang pertama, dalam setiap angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman gak sanggup bayar, maka barang teman-teman akan dia ambil, dan apa yang sudah diberikan tidak, yang diangsurkan dia tidak berikan, maka mutlak bank itu riba. Boleh share tahu tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, baca Yasin tanpa buku Yasin saat haid nggak ada masalah. Nggak usah baca buku Yasin, nggak ada masalah. Nggak usah pegang buku, nggak masalah ya. Oke, baik. Kalau minum obat penunda haid saat kita di Mekah boleh, nggak ada masalah. Cuman ada yang efek, ada yang enggak. Obat penunda haid itu diminum 3 hari sebelum umroh mbak, harusnya. Tapi coba aja dulu ya. Dan nggak boleh putus. Kalau putus dia keluar mbak haidnya. Karena ulama menyatakan boleh meminum obat penunda haid saat haji dan umroh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, gimana membayar hutang tapi orangnya sudah menghilang? Yang pertama adalah dia boleh cari ahli warisnya. Dia boleh cari ahli warisnya gini-gini ya. Misalnya kita punya hutang 200.000, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Oke, ya siap Mas Majek ya. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke, gitu ya. Ustazah, saya dulu banyak dosa lagi, nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, nggak ada masalah. Allah tidak pernah meninggalkan para pendosa. Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak pula membenci kita. Banyak orang-orang yang berdosa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ibadi, hai ambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah ke dalam bagian hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Teman-teman sadar aja, teman-teman berdosa itu udah bagus banget. Ada orang yang berdosa tapi nggak sadar, itu yang repot. Nggak apa-apa, pelan-pelan ke depan kita lebih baik. Tidak ada orang baik yang
tidak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik dibanding versi kita di masa lalu ya. Bolehkah tetap belajar ngaji saat halangan? Cari Quran yang ada terjemahan atau dari HP aja dulu ya. Ustazah sebentar ya. Kalau baca Quran pakai hijab nggak? Pakailah. Kita menghadap Allah, kita prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir, baru lihat aku kali ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini setiap harinya ya. Ustazah, Ustazah sebentar ya. Menunda-nunda sholat gimana agar gercep? Paksakan ya, jika ada waktu sholat paksakan, langsung ibadah ya. Ustazah lagi nahan kentut dalam sholat batal nggak? Seperti tadi, menahan kentut dalam sholat tidak sampai batal, cuman Allah nggak suka, hukumnya makruh. Kalau bisa kentutnya itu dibuang aja, ambil wudhu lagi, jangan ditahan, itu makruh. Sebentar ya guys, sebentar ya. Jadi menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh ya. Jadi kalau bisa buang anginnya itu dibuang, supaya apa? Supaya kita menghindarkan kemakruhannya. Tapi kalau dilakukan juga sholatnya sah nggak? Kalau dilakukan juga sholatnya sah ya, sholatnya sah, cuman dia dalam keadaan dalam keadaan makruh ya. Ustazah, kalau kita puasa Senin Kamis atau Daud tapi nggak keramas nggak apa-apa. Kalau nggak keramas nggak masalah, yang penting kan tidak dalam keadaan junub kan. Oke gitu ya Ustazah. Oke gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Sejak kenal Ustazah aku jadi lebih baik, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah sakit stroke berwudu, bentar ya, mana yang sakit stroke tadi ya? Sakit stroke berwudu. Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Sakit stroke-nya kenapa? Ustazah, sholat duha, sholat tasbih, habis sholat duha, sholat tasbih boleh, nggak jadi masalah. Sama-sama, semoga panjang umur juga ya teman-teman semuanya. Ustazah, kaki saya pecah-pecah. Terus saya pakai Hansaplast. Nggak apa-apa mbak, nggak ada masalah. Jadi gini, Allah itu maha kasih. Misalnya kita ada luka, kita kena perban di sini, maka ketika kita itu tidak kenakan wudhu, itu wudhu kita tetap sah. Termasuk darah mbak, darah dan nanah itu kan najis mbak. Iya kan ya. Nah, darah dan nanah itu kan najis gitu ya. Maka ketika darah Pak Raptor kenapa? Karena marah ini dia bercanda nih guys. Raptor ini bercanda ya. Kita belajar dulu Raptor ya. Katanya beli madu bawa pulang istrinya marah ya. Nanti kita bercanda ya. Aku ngomong apa tadi guys? Lupa aku. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Darah dan nanah ya. Jika darah dan nanah itu adalah najis gitu kan ya. Tapi ketika darah dan nanah itu masuk ke dalam bagian daripada yang sakit, maka dia tidak termasuk najis ya. Contoh misalnya nih ya teman-teman ya. Misalnya aku punya bisul di sini gitu ya. Lalu kemudian jika bisul itu hanya pada darah yang sakit aja, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya tidak menjadi problem ya teman-teman ya. Tapi ketika darah itu sampai kepada letaknya di betis, maka itu menjadi najis yang benar-benar mutlak. Jadi ketika dia hanya berada pada badan yang sakit, dia tidak najis. Ustazah, kemarin saya sakit muntaber, tiba-tiba bangun sholat, itu gimana ya? Gak ada masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya teman-teman telentang. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman sholat dalam keadaan duduk ya. Nggak ada masalah sholat dalam keadaan duduk ya. Ustazah sebentar ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, sebentar ya, sebentar ya. Oke. Kalau sudah berniat mau sedekah ke seseorang terus di-cancel, apa itu seperti hukum nazar? Tidak, perhatikan. Lain kali teman-teman, kalau mau berbuat baik, ada niat berbuat baik, langsung kerjakan. Jangan dipikir-pikir, guys. Karena kebaikan itu banyak yang menghalanginya, guys. Ada setan, ada iblis, ada nafsu jahat, ada orang-orang jahat, ya. Kemudian ada khannas. Sering kita berbuat baik tapi nggak jadi. Kira-kira teman-teman pernah kayak gitu nggak? Maka lain kali kalau mau berbuat baik itu cepat aja, nggak usah pikir-pikir. Nggak bakal jadi berbuat baik. Aku mau ngasih mertua uang 1 juta, nggak jadilah, dia cerewet, nggak jadi. Saya mau kasih tetangga, mukena ini, nggak usah lah, nanti datang tante dari kampung pakai mukena apa ya, nggak jadi. Kita mau ngasih pengemis, nggak usah, dia kan ngemis-ngemis aja, badannya sehat kok, nggak jadi. Ya kita mau ngasih teman kita, nggak usah, dia jahat, nggak jadi, geng. Maka kalau mau berbuat baik itu cepat-cepat, guys, cepat-cepat. Nih pura-puranya aku marah, pura-pura pula aku mau marah serius, guys. Jangan gak jadi-jadi, kasihan, sayang, guys, kalau mau sedekah gak jadi-jadi. Padahal kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah, ya, untuk kita kemudian punya niat, ya, oke. Ustazah, mama saya sakit stroke. Nah, ya kan, mana tadi dia? Sebelah badan, kaki, tangan gimana? Sedangkan dia kencing, gimana cara bersuci? Maaf, dia masih sempurna nggak akalnya? Kalau akalnya masih sempurna, maka dia wajib sholat. Maka dibersihkan dan ditayamumkan. Sholatlah dalam keadaan berbaring. Tapi kalau seandainya dia udah pikun, dia tidak wajib sholat. Oke ya, Ustazah, oke, aman ya guys. Setan ada di mana-mana. Kalau mau berbuat baik segerakan. Benar, itu kiai saya pernah ngomong seperti itu, saya ingat banget. Kalau mau berbuat baik segerakan. Apapun niat berbuat baik segerakan. Jangan ditunda, guys. Jangan ditunda. Nggak bakal jadi nanti. Apalagi kayak profil picture teman-teman yang miring-miringnya. Ragu aja aku jadinya ya. Jadi nggak bakal jadi nanti ya. Jadi coba teman-teman kalau ingin berbuat baik cepat aja ya. Ustazah, gimana? Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebentar ya. Gade emas buat modal. Kalau gada itu nggak masalah selagi tidak ada ribanya ya. Saja kalau kita lupa rakaat tapi mau diganti sujud sawi tapi langsung salam gimana ya? Boleh teman-teman sujud sawi setelah salam walaupun afdolnya adalah sebelum salam, oke? Saya suka berbuat baik tapi kok suka ada sesal karena yang berbuat baik suka nyakitin aku. Kebanyakan kebaikan kita memang tidak dibalas oleh orang itu, tapi akan dibalas oleh orang lain dan oleh Allah melalui orang lain. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Nggak perlu, abaikan aja. Toh balasan yang setimpal itu lebih besar datangnya dari Allah. Itu bukan sekedar teori, guys, tapi itu kenyataan hidup yang harus kita akui bahwa ketika kita berbuat baik ke orang, dia kadang-kadang akan berakhir dengan luka dan pengkhianatan. Tapi it's okay, kehidupan aku sekarang adalah kebaikan aku yang dulu kepadamu gitu loh. Jadi Allah akan balas. Nggak usah minta balasan manusia. Manusia nggak bisa apa-apa untuk balas. Buat apa? Dia bisa balas apa? Dia manusia biasa. Maka mintalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Oke? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Oke, Ustazah, apakah zikir pakai kayu dibanding zikir elektrik? Apakah dia akan jadi saksi di akhirat? Apapun itu, cincin tasbih atau elektrik itu semuanya akan menjadi saksi di yaumil akhir. Tenang aja ya. Oke, miring jilbab kugis, kuluruskan dulu. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Sholat subuh di rumah nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, tolong jelasin cara mandi yang benar. Siap, sengaja aku cara mandi, guys. Oke, everything for you. Aku jelasin cara mandi. Misalnya nih kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, maka kita kan dianjurkan mandi kan guys, iya kan guys. Nah cara mandinya seperti ini. Sengaja aku mandi wajib.
mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman mandi kayak biasa, ya. Oke, kayak gitu ya. Kuif itu apa Mbak Susi? Gitu caranya, ya. Ustazah, saya seorang laki-laki. Bolehkah saya berwudu pakai Udah lewat Pak laki-laki. Udah lewat, dah pertanyaan terbang dia Pak. Oke ya, Ustazah, Mbak biasa yang sudah pakai kunut, ketika nggak pakai kunut itu gimana? Ketika nggak kunut itu adalah sujud sahwi ya. Oke, sekarang aku tanya, di sini ada tim kunut nggak? Ada teman-teman yang suka kunut nggak? Kalau ada coba tulis ada nggak yang suka kunut? Nah kan kunut itu cuma disunahkan oleh imam. Banyak juga yang pakai kunut ya. Rame kali geng. Masya Allah ya. Banyak yang pakai kunut ya. Oke, perhatikan yang tim kunut kumpul sini. Yang tim kunut kumpul sini. Kumpul ya. Oke, yang tim kunut. Wah, kayak rudal. Banyak yang pakai kunut ya guys. Masya Allah ya. Baik, perhatikan. Kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Langsung tulisan adanya menutupi pertanyaan yang di atas. Ya udah. Oke, mantap, banyak ya, Masya Allah. Kayak cuk kayak rudal ya guys. Oke, jadi gini, teman-teman yang biasa kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Nah kemudian Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Nah sementara kalau teman-teman kunut, teman-teman kan kunut setiap hari itu setiap subuh. Kalau lupa kunut memang harus sujud sahwi. Kalau lupa kunut memang harus sujud sahwi guys. Nggak bisa enggak guys ya. Memang harus sujud sahwi gitu ya. Nah jadi sholat aja dulu seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar ya. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Dah, salam kanan, salam kiri. Ya, kemudian sujud sahwi cuma itu aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu dia ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, kalau teman-teman tim kunut, lalu di masjid orang tidak kunut, teman-teman jangan kunut. Ikuti aja imam ya. Ketika imam itu teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud. Sujudnya bacaannya itu namanya sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Oke, atau bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. Kalau sujud sahwi tidak hafal, jawabannya adalah dihafal. Karena sujud sahwi itu pendek, Mbak. Hafal aja lah, ya. Ustazah, betulkah sholat sunat duha boleh dibuat sekali dengan sholat taubat? Bukan. Sholat taubat dulu, baru sholat duha. Atau duha dulu, baru sholat taubat. Itu bisa, ya. Taubat dulu, baru duha. Atau duha dulu, baru taubat. Boleh, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, oke, sebentar. Jadi dia tidak boleh satu kali sholat ya guys. Oke, Ustazah, jika dalam kondisi wallahu a'lam bishawab ya, kecepatan ini guys. Saya mengaji, saya mengaji udah ya. Gimana hukumnya menahan kentut dalam sholat? Jadi kalau kita kentut di dalam sholat itu menahannya hukumnya makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi bagusnya kentutnya itu dibuang aja, dilepas aja.
Karena kentut dalam sholat ya itu bisa makruh saja. Dia tidak sampai membatalkan sholat sama sekali. Dia cuma status hukumnya makruh saja ya. Oke, sama dengan menguap. Menguap di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Hanya saja kalau menguap itu makruh. Rasulullah itu sering menahan uapannya ketika sholat. Sampai merah mukanya, menahan menguapnya. Ya, sampai merah pula mukanya. Ya, jadi tapi itu makruh ya. Boleh tapi Allah tidak suka ya. Oke, siap Mbak Nani ya. Buang aja kentutnya, ambil wudhu ya. Ustazah cita-cita pengen jadi dermawan tapi hidup berkecukupan. Benar. Ustazah dulu kita pernah ninggalin sholat puasa wajib tanpa menghitung. Maka segera bertaubat, kalau nggak dihitung susah kodo Mbak ya. Oke, Ustazah lagi mau ke toilet nggak tahan jadi membatalkan, gimana? Nggak ada masalah, batalkanlah ya. Ustazah, oke, kalau nahan kencing boleh ya Zah. Kalau nahan kencing tidak sampai ke tahap makruh ya. Kalau bersin sholatnya batal nggak? Kalau bersin, batuk, pilek, flu, menangis, itu dia tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau kencingnya itu mengeluarkan pipis, batuknya itu sambil kentut, nah itu baru batal ya. Oke, jadi tergantung ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sepupuku mimpi baginda Nabi, wallahu alam bishawab. Saya tidak bisa mengartikan mimpi. Keputihan pas lagi sholat batal nggak? Lagi sholat abaikan, tapi sebelum sholat keputihannya harus dihapus dengan cara cebok sebelum berwudu. Saja aku sering nahan angin, buang angin, soalnya pas tahiyat akhir makruh ya. Ustazah, oke, haid ikut pas yasin boleh nggak? Sekedar mengulang hafalan boleh, atau ikut bersama-sama jemaah boleh ya, tapi tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Ustazah, oke, kalau lagi sholat sering banget kentut. Kalau lagi sholat sering banget kentut, sering banget. Oke, coba perhatikan, apakah teman-teman kentut atau merasa kentut itu dua bab yang berbeda. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata, aku selalu merasa kentut." Ya, maka Rasulullah berkata, bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa makna? Kentut itu bukanlah kentut kalau kita cuman merasa saja. Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya kentut ya? Kalau cuman merasa-rasa aja itu bukan kentut ya, teman-teman ya. Tapi kentut itu benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau cuman was-was itu bukan kentut ya. Sebaiknya kalau sholat subuh bangun tidur langsung sholat atau ganti baju dulu, bebas. Yang penting teman-teman tidak dalam kondisi bernajis. Apakah suara aku jelas, gambarnya jelas? Ustazah lagi datang bulan zikir, maksudnya gimana Mbak Asmaniah? Coba yang benar. Megang tambah apa? Coba ya, tulisannya yang benar ya guys. Ustazah ketika sholat menguap gimana tuh Zah? Sholatnya sah nggak? Menguap di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Menguap itu hanya sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, dikerjakan boleh, sholatnya sah, tapi ditinggalkan lebih baik ya. Lebih baik nguapnya ditahan ya. Oke, Ustazah ada kasus perempuan dicerai lalu boleh mantan suaminya balikin mahar, apakah boleh? Haram hukumnya meminta kembali barang yang sudah kita sedekahkan atau yang sudah kita berikan. Haram hukumnya meminta kembali mahar. Haram hukumnya aku ngasih baju ke orang lalu aku minta lagi, hukumnya haram ya. Ustazah, oke. Nah, boleh sekali Mbak Yeni ya. Aku banyak dosa, bagaimana cara bertaubatnya? 1. Berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, kalau melakukan lagi, ganti dengan kebaikan. Contoh, ya Allah saya tobat dari zina. Sekali saya berzina, saya denda 20 juta pembangunan masjid, kayak gitu. Ya Allah saya tobat dari buka aurat. Sekali saya buka aurat, saya kena denda sholat duha misalnya 2 rakaat selama sebulan misalnya. Jadi ganti dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Karena
dalam dalil ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan, dan kemudian selanjutnya teman-teman boleh melakukan perbaiki diri lebih baik ya. Oke, Ustazah kalau sholat nggak pakai daleman nggak masalah. Terutama teman-teman yang keputihan, kalau lagi sholat, kalau lagi keputihan nggak usah lagi pakai daleman ya. Oke, Mbak Paul udah beberapa kali nih. Oke, kita selesaikan dulu ya guys. Oke, Ustazah, oke aman ya. Mbak Amar ganti ya. Pernah suatu ketika Rasulullah membiarkannya. Tapi kalau kita di rumah ganti aja lah Pak. Ganti bajunya itu kan tidak susah Pak. Ustazah, kalau sholat awabin 4 rakaat bacaannya sama aja ya. Kalau uang sedekah subuh pernah saya pakai sendiri karena lagi kepepet, boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh kalau tak jadi kita sedekahkan, kita tetap dapat pahala 1 kebaikan. Tapi tidak dapat pahala sedekah, tapi tetap dapat pahala 1 kebaikan. Oke. Ustazah lagi baca yasin atau zikir kentut nggak apa-apa kan? Kan nggak masalah ya. Tadi malam kok nggak live sih, kemarin udah kita ganti ke siang. Aku lagi di luar kota, nanti malam aku balik lagi ke Pekanbaru, besok kita live seperti biasa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau menghilangkan karma gimana Zah? Karma itu saya tidak tahu apa definisinya. Yang jelas dalam agama Islam, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kebaikan itu kembali pula kepada jahatnya kita. Maka apakah itu karma? Teman-teman yang tahu. Yang jelas segera bertaubat biar keburukan tidak kembali kepada kita. Ustazah, oke, kalau lagi sholat terus suratnya lupa, langsung ruku aja Mbak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa, ganti ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, lupa, ganti ayat atau langsung ruku, nggak masalah, sholatnya sah ya. Ustazah, oke. Kalau lupa rokaat gimana? Nggak ada Mbak Frida. Nanti kita 3 sesi, jam 10:30 kita mulai lagi nanti. Kalau lupa rokaat gimana? Kalau lupa rokaat adalah sujud sahwi ya. Misalnya teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3, maka teman-teman anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, maka teman-teman sujud. Baca doa sujud sawi ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Oke, Ustazah, oke, aku mau ngomong, Ustazah, kalau kita udah sholat Idul Fitri, apakah tidak boleh sholat duha? Boleh, nggak masalah ya. Nah itu dia sujud sawi ya guys. Ustazah, apakah anak udah 15 tahun belum akikah, sekarang boleh diakikahkan, itu gimana? Akikah itu boleh untuk orang dewasa, tapi status hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke status hukum sunnah muakkad lagi. Dia statusnya adalah sunnah biasa ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau punya wudhu terus kesentuh suami gimana? Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Sementara Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang ya, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, baca Quran masih salah berdosa enggak? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Quran dapat pahala sunnah. Bayangkan coba ya, ndak ada masalah ya. Oke, Ustazah, masuk muri nih penjawab pertanyaan tercepat dan
dan tepat. Rata-rata setiap live menjawab lebih kurang 120 pertanyaan. Astagfirullah ya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Jawabannya boleh. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu, niat mandi junub. Nah itu boleh pakai bahasa Indonesia, tidak mengurangi makna sama sekali ya. Ustazah, oke, doa kunut wajibkah? Soalnya enggak hafal. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak ada masalah, sholatnya tetap sah ya. Ustazah, sebentar ya, saat tasbih tahmid pakai tangan kiri gimana? Nggak jadi problem, ya itu kan cuman teknis aja ya. Ustazah, kalau lupa bacaan sholat boleh nggak sujud sawi? Lupanya yang mana? Kalau ayat pendeknya yang lupa nggak perlu sujud sawi, langsung ganti ayat dan langsung ruku aja. Oke. Ustazah, orang yang sakit ingatannya hilang, apakah harus denda? Oh tidak, lupa ingatan, pikun, gila tidak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman tidak mau sholat ya pikun dulu atau gila dulu. Oke ya. Oke, ku tengok kalau nggak sholat gila semua, kacau juga nih geng. Siapa Ari Putra? Jazakumullah khairan katsir ya. Oke. Ustazah, sebelum sholat sunnah awabin baca yasin dulu nggak? Iya, nggak perlu. Sebelum awabin ya nggak perlu baca yasin guys. Iya, silahkan pikun dulu Mbak Anita dan teman-teman lain kalau mau tidak sholat ya. Ustazah, sentuh suami batal wudhu nggak? Bersentuhan suami dan istri, pertama kalau yang tersentuh itu kuku tidak batal, gigi tidak batal, rambut tidak batal, baju tidak batal. Tapi kalau bersentuhan kulit langsung ulama berbeda pendapat ya. Pertama Imam Syafi'i bilang batal, yang kedua Imam Maliki bilang tidak batal, yang ketiga Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke ya. Ustazah, oke. Kalau pikun semua nggak ada yang dengerin Ustazah. Iya juga ya kawan. Ustazah, haid putus-putus, oke. Haid putus-putus keluar dikit. Sekarang lagi di Mekah. Bolehkah ikut tawadah di sela-sela nggak keluar darah? Pinter, kayak gitu caranya. Coba dulu 3. Kalau memang nanti haid, mbak mandi kan dekat aja. Mandi bentar, 3 cebur-cebur, balik lagi lanjut 4 lagi ya. Ustazah, oke. Sholat subuh selalu telat karena bingung mau sholat dulu atau BAB dulu. BAB dulu ya, BAB dulu. Nanti lagi sholat BAB pula agak lain pun ya. BAB dulu nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sholat hajat BAB dulu atau sholat dulu pun nanya aku. Memang lah ya, ujung-ujungnya nanti teman-teman mau belanja pun nanya aku, beli caplang nggak Ustazah, beli minyak telon nggak Ustazah. Kalau nanya Ustazah, sholat subuh berhubungan badan dulu kalau suami butuh atau sholat dulu? Biar aku yang ngatur guys. Biar aku yang ngatur ya. Biar aku yang ngatur. Sholat dulu boleh juga ya. Oke, bercanda ya guys. Ustazah, habis udah azan subuh sholat dulu atau berhubungan badan dulu? Biar aku yang ngatur deh. Sholat dulu baru berhubungan badan dulu. Oke? Biar aja aku yang ngatur. Pelan nanya ke aku. Oke? Sebenarnya keduanya tidak ada problem, tapi usahakan sholat dulu ya. Ustazah, oke. Pertanyaan bebas, tenang aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita tawaf masih keadaan haid tapi cuman flag nggak boleh, tawaf nggak boleh. Tapi kalau sa'i boleh haid ya. Sa'i tidak wajib wudhu. Sa'i tidak wajib wudhu, sa'i tidak wajib ya. Nah, tapi kalau tawaf tuh wajib wudhu, masalahnya gitu, dan wajib haid ya. Ustazah, kalau baca Quran terjemahan dan tidak paham tajwidnya gimana? Nah, ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum, bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita.
Jadi kalau teman-teman dalam kondisi tidak pandai baca Quran, silahkan belajar sampai bisa. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap baca Quran, maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, ya, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca, ya. Ustazah, kalau haid boleh ziarah kubur enggak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak. Itu ikhtilaf, pilih yang mana teman-teman mau. Just tip apakah haram? Tidak. Just tip itu ada ujroh, ada upah dari jasa orang yang membantu kita. Ustazah, pinjam uang di bank udah pasti riba. Yang pertama, dalam setiap angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman gak sanggup bayar, maka barang teman-teman akan dia ambil, dan apa yang sudah diberikan, tidak yang diangsurkan dia tidak berikan, maka mutlak bank itu riba. Boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini, ya. Ustazah, baca Yasin tanpa buku Yasin saat haid nggak ada masalah. Nggak usah baca buku Yasin, nggak ada masalah. Nggak usah pegang buku, nggak masalah, ya. Oke, baik. Kalau minum obat penunda haid saat kita di Mekah boleh, nggak ada masalah. Cuman ada yang efek, ada yang enggak. Obat penunda haid itu diminum 3 hari sebelum umroh, Mbak, harusnya. Tapi coba aja dulu, ya. Dan nggak boleh putus. Kalau putus dia keluar, Mbak, haidnya. Karena ulama menyatakan boleh meminum obat penunda haid saat haji dan umroh, ya. Ustazah, oke, sebentar, ya. Oke, gimana membayar hutang tapi orangnya sudah menghilang? Yang pertama adalah dia boleh cari ahli warisnya. Dia boleh cari ahli warisnya gitu ya. Misalnya kita punya hutang 200.000, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Oke, ya, siap Mas Majek, ya. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke, gitu, ya. Ustazah, saya dulu banyak dosa lagi, nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, nggak ada masalah. Allah tidak pernah meninggalkan para pendosa. Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak pula membenci kita. Banyak orang-orang yang berdosa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ibadi, hai ambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam bagian hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Teman-teman sadar aja, teman-teman berdosa itu udah bagus banget. Ada orang yang berdosa tapi nggak sadar, itu yang repot. Nggak apa-apa, pelan-pelan ke depan kita lebih baik. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik dibanding versi kita di masa lalu, ya. Bolehkah tetap belajar ngaji saat halangan? Cari Quran yang ada terjemahan atau dari HP aja dulu, ya. Ustazah, sebentar, ya. Kalau baca Quran pakai hijab nggak? Pakailah. Kita menghadap Allah, kita prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya, ya. Yang baru mampir, baru lihat aku kali ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini setiap harinya, ya. Ustazah, Ustazah, sebentar, ya. Menunda-nunda sholat gimana agar gercep? Paksakan, ya. Jika ada waktu sholat, paksakan, langsung ibadah, ya. Ustazah, lagi nahan kentut dalam sholat batal nggak? Seperti tadi, menahan kentut dalam sholat tidak sampai batal, cuman Allah nggak suka, hukumnya makruh. Kalau bisa kentutnya itu dibuang aja, ambil wudhu lagi, jangan ditahan, itu makruh. Sebentar, ya guys, sebentar, ya. Jadi menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh, ya. Jadi kalau bisa buang anginnya itu dibuang, supaya apa? Supaya kita menghindarkan kemakruhannya. Tapi kalau dilakukan juga sholatnya sah nggak? Kalau dilakukan juga sholatnya sah.
ya, sholatnya sah, cuman dia dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan makruh ya. Ustazah, kalau kita puasa Senin Kamis atau Daud tapi nggak keramas nggak apa-apa. Kalau nggak keramas nggak masalah. Yang penting kan tidak dalam keadaan junub kan? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, nah oke. Ustazah, sebentar ya. Oke, sejak kenal Ustazah aku jadi lebih baik. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, sakit stroke berwudu. Bentar ya, mana yang sakit stroke tadi ya? Sakit stroke berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Sakit stroke-nya kenapa? Ustazah, sholat duha, sholat tasbih, habis sholat duha, sholat tasbih boleh, nggak jadi masalah. Oke, sama-sama. Semoga panjang umur juga ya teman-teman semuanya. Ustazah, kaki saya pecah-pecah. Oke, terus saya pakai Hansaplast. Oke, nggak apa-apa mbak, nggak ada masalah. Jadi gini, Allah itu maha kasih. Misalnya kita ada luka, kita kena perban di sini, maka ketika kita itu tidak kenakan wudhu, itu wudhu kita tetap sah. Termasuk darah mbak, darah dan nanah itu kan najis mbak. Darah dan nanah itu kan najis mbak, iya kan ya. Nah, darah dan nanah itu kan najis gitu ya. Maka ketika darah Pak Raptor kenapa? Karena marah ini dia bercanda nih guys. Raptornya bercanda ya. Kita belajar dulu Raptor ya. Katanya beli madu bawa pulang istrinya marah ya. Nanti kita bercanda ya. Oke, aku ngomong apa tadi guys? Ngomong apa tadi? Lupa aku. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, darah dan nanah ya. Jika darah dan nanah itu adalah najis gitu kan ya. Tapi ketika darah dan nanah itu masuk ke dalam bagian daripada yang sakit, maka dia tidak termasuk najis ya. Contoh misalnya nih ya teman-teman ya. Contoh misalnya aku punya bisul di sini gitu ya. Lalu kemudian jika bisul itu hanya pada darah yang sakit aja, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya tidak menjadi problem ya teman-teman ya. Tapi ketika darah itu sampai kepada letaknya di betis, maka itu menjadi najis yang benar-benar mutlak. Jadi ketika dia hanya berada pada badan yang sakit, dia tidak najis. Oke. Ustazah, kemarin saya sakit muntaber, tiba-tiba bangun sholat, itu gimana ya? Gak ada masalah. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya teman-teman telentang. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman sholat dalam keadaan duduk ya. Nggak ada masalah sholat dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau sudah berniat mau sedekah ke seseorang terus di-cancel, apa itu seperti hukum nazar? Tidak, perhatikan. Lain kali teman-teman, kalau mau berbuat baik, ada niat berbuat baik, langsung kerjakan. Jangan dipikir-pikir guys. Karena kebaikan itu banyak yang menghalanginya guys. Ada setan, ada iblis, ada nafsu jahat, ada orang-orang jahat ya. Kemudian ada khannas. Sering kita berbuat baik tapi nggak jadi. Kira-kira teman-teman pernah kayak gitu nggak? Maka lain kali kalau mau berbuat baik itu cepat aja, nggak usah pikir-pikir. Nggak bakal jadi berbuat baik. Aku mau ngasih mertua uang 1 juta, nggak jadilah dia cerewet, nggak jadi. Saya mau kasih tetangga, mau kena ini, nggak usah lah, nanti datang tante dari kampung pakai mau kena apa ya, nggak jadi. Kita mau ngasih pengemis, nggak usah, dia kan ngemis-ngemis aja, badannya sehat kok, nggak jadi. Ya kita mau ngasih teman kita, nggak usah, dia jahat, nggak jadi geng. Maka kalau mau berbuat baik itu cepat-cepat guys, cepat-cepat. Nih pura-puranya aku marah, pura-pura pula. Aku mau marah serius guys.
Jangan gak jadi-jadi, kasihan, sayang guys kalau mau sedekah gak jadi-jadi. Padahal kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah ya, untuk kita kemudian punya niat ya. Oke. Ustazah, mama saya sakit stroke. Nah ya kan, mana tadi dia? Sebelah badan, kaki, tangan gimana? Sedangkan dia kencing, gimana cara bersuci? Maaf, dia masih sempurna nggak akalnya? Kalau akalnya masih sempurna, maka dia wajib sholat. Maka dibersihkan dan ditayamumkan. Sholatlah dalam keadaan berbaring. Tapi kalau seandainya dia udah pikun, dia tidak wajib sholat. Oke ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Setan ada di mana-mana. Kalau mau berbuat baik, segerakan. Benar, itu kiai saya pernah ngomong seperti itu, saya ingat banget. Kalau mau berbuat baik, segerakan. Apapun niat berbuat baik, segerakan. Jangan ditunda guys, jangan ditunda. Nggak bakal jadi nanti. Apalagi kayak profil picture teman-teman yang miring-miringnya. Ragu aja aku jadinya ya. Jadi nggak bakal jadi nanti ya. Jadi coba teman-teman kalau ingin berbuat baik, cepat aja ya. Ustazah, gimana? Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebentar ya. Gade emas buat modal. Kalau gada itu nggak masalah selagi tidak ada ribanya ya. Ustazah, kalau kita lupa rokaat tapi mau diganti sujud sawi tapi langsung salam gimana ya? Boleh teman-teman sujud sawi setelah salam walaupun afdolnya adalah sebelum salam. Oke. Saya suka berbuat baik tapi kok suka ada sesal karena yang berbuat baik suka nyakitin aku. Kebanyakan kebaikan kita memang tidak dibalas oleh orang itu, tapi akan dibalas oleh orang lain dan oleh Allah melalui orang lain. Jadi kita tidak usah mengharapkan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Nggak perlu, abaikan aja. Toh balasan yang setimpal itu lebih besar datangnya dari Allah. Itu bukan sekedar teori guys, tapi itu kenyataan hidup yang harus kita akui bahwa ketika kita berbuat baik ke orang, dia kadang-kadang akan berakhir dengan luka dan pengkhianatan. Tapi it's okay, kehidupan aku sekarang adalah kebaikan aku yang dulu kepadamu gitu loh. Jadi Allah akan balas. Nggak usah minta balasan manusia. Manusia nggak bisa apa-apa untuk balas. Buat apa? Dia bisa balas apa? Dia manusia biasa. Maka mintalah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Oke bentar. Oke Ustazah, apakah zikir pakai kayu dibanding zikir elektrik, apakah dia akan jadi saksi di akhirat? Apapun itu, cincin tasbih atau elektrik itu semuanya akan menjadi saksi di yaumil akhir. Tenang aja ya. Oke, miring jilbab kugis, kuluruskan dulu. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Sholat subuh di rumah nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, tolong jelasin cara mandi yang benar. Siap, sengaja aku cara mandi guys. Oke, everything for you. Aku jelasin cara mandi. Misalnya nih kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, maka kita akan dianjurkan mandi kan guys, iya kan guys. Nah cara mandinya seperti ini. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman mandi kayak biasa ya. Oke, kayak gitu ya. Kuif itu apa Mbak Susi? Gitu caranya ya. Ustazah, saya seorang laki-laki. Bolehkah saya berwudu pakai Udah lewat Pak laki-laki. Udah lewat, dah pertanyaan terbang dia Pak. Oke ya, Ustazah, biasa yang sudah pakai kunut, ketika nggak pakai kunut itu gimana? Ketika nggak kunut itu adalah sujud sahwi ya. Oke, sekarang aku tanya, di sini ada tim kunut nggak? Ada teman-teman yang suka kunut nggak? Kalau ada coba tulis ada nggak yang suka kunut? Nah kan kunut itu cuma disunahkan oleh imam. Banyak juga yang pakai kunut ya. Rame kali geng.
Masya Allah ya, banyak yang pakai kunut ya. Oke, perhatikan yang tim kunut kumpul sini. Yang tim kunut kumpul sini, kumpul ya. Oke, yang tim kunut, wah kayak rudal. Banyak yang pakai kunut ya guys, Masya Allah ya. Baik, perhatikan, kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Langsung tulisan adanya menutupi pertanyaan yang di atas. Ya udah, ini oke, mantap, banyak ya, Masya Allah, kayak cuk kayak rudal ya guys. Oke, jadi gini, teman-teman yang biasa kunut, kunut itu kan disunahkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Nah, sementara kalau teman-teman kunut, teman-teman kan kunut setiap hari itu setiap subuh. Kalau lupa kunut memang harus sujud sahwi. Kalau lupa kunut memang harus sujud sahwi guys. Nggak bisa enggak guys ya. Memang harus sujud sahwi gitu ya. Nah jadi sholat aja dulu seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Dah, salam kanan, salam kiri. Ya, kemudian sujud sawi cuma itu aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu dia ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, kalau teman-teman tim kunut, lalu di masjid orang tidak kunut, teman-teman jangan kunut. Ikuti aja imam ya. Ketika imam tidak kunut, teman-teman gak usah kunut. Ketika imam kunut, teman-teman kunut. Ikuti imam ya. Saja saya batuk terus-terusan, bersin dalam sholat, itu gimana? Bersin itu tidak membatalkan wudhu. Batuk tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Bersin nangis tidak membatalkan wudhu, kecuali bersinnya sambil kentut atau bersinnya sambil buang angin, itu batal ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau ikutin imam kunut ya. Ada seorang laki-laki berwudu pakai celana dalam, boleh nggak? Nggak ada masalah ya. Hanya saja kalau kita berwudu itu tidak wajib menutup aurat, cuman adab saja yang kena ya. Ustazah, oke, setiap sholat sunat taubat, apakah kita harus mandi taubat? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya guys. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita bisa bersama belajar di akun ini, dan semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke, siap Pak Ari ya. Jazakumullah khairan katsir. Ustazah, oke, sebentar lewat dulu. Oke, siap ya. Ustazah, kedengeran ada suara yang mana Mbak Ismimi? Ustazah, oke ya, cantik ya bunganya ya. Imam berdoa apa harus ikut doa berjamaah? Tidak, saranku kayak gini, ikuti doa berjamaah imam dulu. Amin, 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 amin. Nanti setelah imamnya bilang walhamdulillahirabbil alamin gitu, maka kita doa sendiri guys ya. Karena masalahnya doa kita beda dengan doa imam guys ya. Doa imam itu, imam gak ada utang, teman-teman ada utang, doa lalu lunas utang. Imam gak ada anak, teman-teman anak-anak, doakanlah anaknya lulus. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitulah. Ustazah, oke, aman ya. Siap Mbak Is, thank you ya. Ustazah, kalau telapak tangan kehalang mukena is oke, nggak masalah. Yang penting yang ini nih ya, kening harus nempel ke sejadah. Termasuk laki-laki ada yang pakai sorban, itu kening harus nempel ke sejadah ya. Ustazah, oke, siap ya. Masih ada. Ustazah, jangan tanya usia guys. Aku udah bilang usiaku tuh sulit. Sampai sekarang usiaku itu masih tergantung cuaca. Tadi pagi berapa? 45 tahun. Sekarang cuaca sekarang masih 48 tahun, tenang aja. Ya, di sini masih panas ya. Jadi kalau teman-teman nanya usiaku, tengok aja cuaca. Itulah usiaku guys. Tengok aja cuaca, itulah usiaku. Gimana ceritanya kawan ya?
Oke, udah apa? Udah aku jawab. Ini 47 tahun nih usiaku. Nanti kalau malam 78 tahun ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau di tempat saya sebentar ya. Kalau sholat tahajud dan witir baca tahiyat hanya di pertengahan sah enggak? Tahajud dan witir cuman tahiyat akhir aja ya, tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Oke gitu ya, sabar sah, aku bercanda saja. Oke ya Ustazah. Oke Ustazah sebentar ya. Oke sebentar ya Ustazah. Oke sebentar ya. Oke aman ya Ustazah. Pas baca surat pendek, oke, belum Al-Fatihah. Oke, berarti Mbak lupa baca Al-Fatihah. Kalau lupa baca Al-Fatihah, boleh Mbak melakukan ulang Al-Fatihahnya ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, aman ya. Oke, bentar ya. Nyicil emas di pegadaian selagi ada dendanya maka itu tetap riba. Selagi ada dendanya maka itu tetap riba ya. Ustazah, sholat gak pakai daleman lagi. Jadi gini, sholat kalau gak pakai daleman itu gak ada problem teman-teman. Dah seperti yang aku bisa sampaikan tadi pagi, banyak orang sholat gak pakai daleman itu karena keputihan. Nah harus cebok. Jadi kalau kita wudhu, cebok itu gak wajib. Tapi kalau kita keputihan itu cebok itu wajib ya teman-teman ya. Cebok dulu, celananya gak usah dipakai atau pakai panty liner. Nah itu sembuhkanlah keputihan itu supaya teman-teman enak sholatnya. Sama dengan haid gak lancar, flek, sembuhkanlah supaya enak sholatnya ya. Itu sebab dari tadi pagi aku bilang kalau ada rezeki beli madu akasia kita itu ya. Madu akasia itu keputihan sebentar sembuh teman-teman, gak lama kok. Haid itu sebentar sembuh insyaallah ya. Nah diminum ya. Ustazah, bagaimana cara membayar sholat fardu? Kalau ingat jumlahnya kodo, kalau nggak ingat enggak. Kalau keluarnya dalam sholat abaikan Mbak. Tapi kalau keluarnya itu ketika sebelum sholat Mbak harus wudhu dulu ya, karena keputihan nggak bisa dibawa sholat ya. Iya Zah, mau cowok lagi siap ya. Apalagi yang istihadah tuh kan ya. Nah ya, jadi apalagi yang istihadah itu kan haid yang lebih dari 15 hari kan. Nah itu kan susah teman-teman untuk ibadah. Coba ya coba ya nanti diminum madu akasia yang kelenjar getah bening udah banyak yang sembuh Mbak. Pokoknya kolesterol udah banyak yang sembuh ya. Kemudian kayak ginjal jadi nggak cuci darah, jantung jadi nggak operasi jantung. Kalau kayak keputihan, keputihan, asam urat, asam lambung mah sebentar doang. Itu mah sebentar sama madu akasia. Yang agak sulit itu adalah empedu, kayak sama kayak autoimun. Tapi kalau tiroid, diabetes itu sebentar sih. Testimoni udah banyak. Oke, nanti di COD aja madunya. Nanti siang langsung kita kirim. Di sini ada yang udah ngerasain manfaat madunya udah banyak dan mereka udah banyak testimoni untuk kita ya. Asam urat itu akasia ya. Madunya jam 9 ya. Ustazah, oke, betul sekali Mbak Roksi ya. Ustazah, wakaf ke masjid duit dapat arisan bagus aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sholat fajar sama dengan sholat duha beda Mbak Rendra ya. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh ya, sama dengan qobliyah subuh. Azan subuh dulu, baru qobliyah subuh, baru sholat subuh ya. Darah tinggiku turun minum madu ya. Darah tinggi sebentar sih. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung mah sebentar itu. GERD, miom itu sebentar. Miom udah banyak yang sembuh. Yang promil udah banyak yang punya anak udah hamil ya. Kayak tadi juga ada testimoni hamil dia kan. Nah kayak gitu guys ya. Oke, setruk madunya madu karet. Kalau mau madunya harus fokus. Aku jelasin dulu madunya, COD aja. Nanti siang langsung kita kirim. Tunggu di rumah. Madu kita itu enak, 1 kilonya cuma 89.000, tapi ini madu asli dari hutannya langsung. Jadi dia nggak masuk toko. Nah nanti kalau teman-teman beli 2, nanti harganya kita turunin. Oke, pengapuran ya bisa, pengapuran setruk ya bisa, madunya madu karet kalau itu mah ya. Oke, coba baca bismillah, aku spill madunya, tapi janji fokus dengerin aku ya. Nanti kalau beli 1 aku munculkan etalasenya, kalau mau beli 2 kita ambil harganya. Oke. Nah, asam urat akasia ini dia. Ini madu yang udah aku minum.
Udah 2 tahun kita spill madu ini. Jadi bukan setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, udah 2 tahun guys. Ada yang udah ngerasa manfaat madunya, udah pada ngetik mereka semuanya ya. Nah ini madu akasia tuh ya. Ini 1 kilo cuma 89.000 aja. Nah teman-teman harus fokus, aku jelasin ya. Nanti ada keranjangnya. Nih 1 kilo ya guys, kelihatan kan? Nih 1 kilo ya. Akasia ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Jadi yang rendah dia tinggikan, yang tinggi dia rendahkan. Kayak itulah guys. GERD, myom, haid gak lancar, vertigo. Vertigo sebentar mbak. Kolesterol, promil, pengen hamil, bumil, ibu hamil, jantung. Ada jemaahku yang gak jadi operasi jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia, oke? Atau nggak ada masalah apa-apa, akasia, oke? Nah, yang mau beli 1 aku munculkan, tapi kalau beli 2 jangan beli dulu ya, bayar di rumah aja. Kalau beli 2 jangan dibeli dulu. Rasanya enak madunya, coba. Rasanya enak guys, coba. Pengen hamil akasia. Tadi pagi ada yang bilang dia hamil kan? Oke, bismillah ya. Oke, langsung COD. Saran aku beli 2. Tapi kalau mau beli 1 aku munculkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Udah muncul ya, enak sekali kan madunya. Masya Allah ya kan. Oke, mantap ya. Tuh langsung ya COD ya. Tuh dia beli yang beli 2 jangan beli dulu. Setelah ini beli 2 aku turunin harganya ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Alhamdulillah kolesterol saya udah normal Zah. Tuh. Masya Allah. Tuh siapa tadi yang testimoni terbang dia? Oke, Masya Allah ya. Kanker serviks akasia. Fokus ya, akasia ya. Nah, cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum boleh ya. Iya bener enak ya, Masya Allah ya. Jadi enak madunya guys. Ini aku udah minum 2 tahun ya. Oke, udah 2 tahun. Iya bener enak, thank you ya yang udah suka dengan madunya. Dan madu ini, Zah, keputihanku alhamdulillah nggak kumat lagi. Oh iya, sebentar makasih ya, keputihan sebentar. Masya Allah, enak kan? Enak kalau sehat kan? Rasanya pun enak ya. Zah, aku udah mau cek 3 kilo. Tuh, Masya Allah. Sebelum makan, setelah makan boleh. Oke, siap-siap yang mau beli 2 ya. Yuk, kita yang mau beli 2. Akasia. Ini kental guys, enak banget guys. Nih, enak banget tuh, warnanya hitam tuh. Tensi akasia, fokus ya. Yang mau beli 2 siap-siap. Akasia ini adalah untuk diabetes, hipertensi, kolesterol, siap Mbak Caci, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, atau stamina aja akasia. Oke, akasia 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum boleh. Untuk anak-anak juga boleh ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan aku tanya. Ada yang mau beli 2 nggak? Kalau beli 2 aku biarin harganya. Syaratnya teman-teman tulis banyak-banyak. Mau. Tenang aja, madu kita nggak ada expired. Jadi kalau mau beli 2 jauh lebih murah, bisa di stok, nggak ada expired, nggak ada ya. Pengapuran nanti ya. Rame ya. Mau. Oke, fokus ya. Beli 1 89.000. Beli 2 178.000. Nah, sekarang kita coba munculkan. Jangan beli dulu ya, jangan beli dulu. Beli 2 harusnya 107.